Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati wa ba'd. Para pecinta al-iman sekalian, kaum muslimin muslimat dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan kita. Meskipun mungkin saat ini di antara kita ada yang sedang mengalami sakit, di antara kita ada yang sedang mengalami ketakutan ya dengan adanya virus corona. Mungkin di antara kita ada yang sedang di lockdown di rumahnya, ataupun di antara kita bahkan ada yang kekurangan rezeki, kekurangan makanan. Maka hendaknya kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masih banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala lainnya. Kita masih diberikan nikmat kesehatan, kita masih diberikan nikmat kemampuan, kita masih diberikan nikmat kesempatan, bahkan yang lebih besar dari itu semua, kita masih diberikan nikmat keimanan, masih diberikan kesempatan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya. Maka ini adalah nikmat yang lebih besar daripada nikmat apapun yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengekalkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat taufiknya kepada kita sekalian hingga akhir hayat kita, sehingga kita meninggal dalam keadaan beriman, meninggal dalam keadaan sebagai seorang muslim yang saleh, yang diterima amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan baik hingga akhir zaman. Kaum muslimin muslimat, para pecinta aliman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa, kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di dalam pembacaan Kitabul Ikhlas karya Fadilatul Syekh Husain Al-Awaisyah hafizahullahu ta'ala, yang mana kita masuk dalam pembahasan tentang obat penyembuh riya, yaitu masuk kepada obat penyembuh yang ketiga. Kita sudah membahas sebelumnya obat penyembuh yang pertama, yaitu mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rabb kita, mengenali nama-namanya, sifat-sifatnya. Begitu pula yang kedua, obat penyembuh riya adalah mengenal tentang apa yang akan terjadi di dalam kuburan, baik itu dari adab kubur maupun nikmat di dalam kubur. Maka selanjutnya kita akan masuk ke dalam obat penyembuh yang ketiga. Berkata penulis hafizahullah ta'ala di sini, yang ketiga adalah ma'rifatuka lil ahaditsil lati tubayyinu adzaban nari, yaitu dengan kita mengetahui, dengan kita mempelajari hadis-hadis yang menjelaskan tentang azab di dalam neraka. Dengan kita mengetahui, mempelajari adab yang ada di neraka, ya. Maka ini membantu seseorang biar bisa ikhlas, mengusir sifat riya, pengen dilihat, pengen dipuji yang ada di dalam dirinya. Karena dia tahu kalau dia melenceng niatnya, dia nggak ikhlas, maka saat itu adab neraka lah yang menantinya. Adab yang demikian pedihnya, dia tahu bahwa itu yang menunggu dirinya. Maka disinilah pentingnya kita mengetahui perkara-perkara ini, yaitu hadis-hadis yang menjelaskan tentang adab di dalam neraka. Berkata penulis hafizahullah ta'ala di sini, "I'lam akhil muslim anna hadzal baba wasi'un." Ketahuilah wahai saudaraku muslim, bahwasanya bab tentang adab neraka ini itu bab yang sangat luas. Banyak sekali ayat-ayat maupun hadis-hadis
yang menjelaskan tentang bagaimana mengerikannya adab neraka. Banyak sekali. Makanya dikatakan oleh penulis ini bab yang sangat luas. Ya, banyak sekali yang dalil-dalil yang menjelaskan tentang perkara ini. Wa kullama azdadat ma'rifatul muslim fih, dan setiap kali bertambah pengetahuan seorang muslim tentang adab neraka, ketika seorang muslim semakin bertambah pengetahuannya tentang dalil-dalil tentang adab neraka, dia mempelajari ayat-ayat tentang bagaimana ya pedihnya adab di dalam neraka. Dia mempelajari hadis-hadis yang menjelaskan dengan detail bagaimana adab-adab yang menanti seseorang dalam neraka. Izdada khaufuhu min rabbih, maka akan bertambah pula rasa takutnya kepada Rabbnya. Tambah takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak berani macam-macam. Dia akan menjaga niatnya benar-benar tulus, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, takut. Ya. Wa ikhlasuhu lahu subhanah, akan bertambah pula keikhlasannya, kemurnian dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang muslim di satu sisi dia mengharapkan rahmat Allah, dia tahu Allah itu Maha Penyayang, Pengasih, surganya luas, rahmatnya luas, dia tahu itu. Di sisi lain dia pun takut ya untuk melanggar larangan Allah, melanggar batasan, meninggalkan kewajibannya, karena dia tahu adab yang menanti dirinya demikian pedihnya. Nasallallahu salam wal afiyah. Walakin sa'adkur syai'al yasir minhu. Akan tetapi di sini kata penulis, beliau akan menyebutkan sedikit saja dari bab tentang pedihnya adab neraka. Dalil-dalil yang menjelaskan tentang adab neraka ini ya karena sangat luas, memang sangat banyak sekali. Ya, para ulama menulis buku-buku khusus, kitab-kitab khusus tentang neraka. Makanya di sini beliau akan menyebutkan sedikit saja. Ya, sa'ilan Allah tabaraka wa ta'ala an yanfa'a bihi ibadah, dengan memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala semoga ini bisa memberikan manfaat kepada para hamba-hambanya. Di antara dalil yang pertama di sini yaitu adalah hadis yang sahih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, ma baina mankibayil kafiri fin nari masiratu salasati ayyamin lirrakibil musri'. Jarak antara dua pundak satu orang kafir, ya, orang kafir dia akan masuk ke dalam neraka. Ya. Ketika dia masuk ke dalam neraka, maka ukuran tubuhnya itu akan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma baina mankibayil kafir fin nar, jarak antara dua ujung pundak seorang kafir di dalam neraka, masiratu salasati ayyamin, sejarak 3 hari perjalanan, lirrakibil musri, bagi seorang penunggang yang cepat, ya, berjalan dengan cepat. Jadi kalau penunggang begitu jalan dengan cepat terus selama 3 hari, itu pundaknya jarak antara pundak yang kanan dengan yang kiri dari tubuh seorang orang kafir di dalam neraka. Bayangkan ya, selama 3 hari perjalanan terus dengan cepat. Maka betapa jauhnya, betapa besarnya ukuran tubuh ya, tubuh orang kafir. Ini menunjukkan betapa pedihnya adab di dalam neraka. Di dalam hadis yang lain, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dirsul kafiri min mislu uhudin wa ghildzul jildihi masiratu thalas. Gerahamnya orang kafir di dalam neraka nanti itu adalah sebesar gunung Uhud. Sebesar gunung Uhud. Jadi giginya, gerahamnya orang kafir di dalam neraka itu adalah sebesar gunung Uhud. Wa ghildzul jildihi masiratu thalas. Dan kulitnya itu, tebal kulitnya adalah perjalanan selama 3 disebutkan jadi. Entah 3 jam apa 3 hari, artinya tebal begitu ya. Kulitnya itu tebal. Ya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Ya. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini para pencinta iman sekalian, rahimani Allah wa iyyakum? Ya. Lihat betapa mengerikannya adab di neraka. Karena apa? Karena tubuh
tubuhnya penduduk neraka itu diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tubuhnya penduduk surga pun nanti akan diperbesar. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah menciptakan Adam, yang Adam itu tuluhu sittuna dzira'an. Tingginya Nabi Adam itu adalah 60 hasta. Ya, menjulang tinggi. 60 hasta. Namun terus ya zaman demi zaman setelah beliau berkurang semakin pendek sampai kita sekarang ini sudah tidak berkurang lagi, sudah ya, sudah standarnya sekarang ini ya paling tinggi ya rata-rata 115, 16, 17, 18 dan seterusnya ya. Ya paling yang 2 meter sudah ya jarang begitu ya. Maka lihat di sini menunjukkan bahwasanya penduduk surga maupun penduduk neraka itu diperbesar ukuran tubuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya? Para ulama menjelaskan, yaitu hikmah dari diperbesarnya ukuran tubuh penduduk neraka untuk menyempurnakan ya. Kalau dikasih nikmat penduduk surga, maka benar-benar sempurna. Begitu pula azab di neraka juga sempurna azabnya, sempurna pedihnya, waliyadzubillah ya. Kita bayangkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau geraham kita itu sebesar gunung Uhud, masya Allah ya. Sekarang saja gigi kita kecil seperti ini, ada lubang ya, lubang itu ketusuk duri, misal kita makan ya, gigi kita itu berlubang, kemudian ya cek begitu ya, kemasukan duri pas tepat di lubang tersebut, cek ya, maka itu sakitnya luar biasa ya. Orang yang sakit gigi sampai ngebengkak ya, bengkak gigi, dia tidak bisa tidur, dia cenut-cenut semalaman, itu satu gigi yang kecil. Bagaimana dengan ya nyerinya, sakitnya para penduduk neraka, waliyadzubillah, yang giginya itu sebesar gunung Uhud. Dirsul kafir mislu Uhud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Bagaimana yang kulitnya itu sejauh 3 hari, yang tebalnya itu, tebal kulitnya penduduk neraka itu adalah 3 hari ya. Kita tidak tahu 3 disebutkan hanya masir atau salah sejarah 3, kita tidak tahu, yang penting itu tebal. Sekarang saja kulit kita ini tebalnya nggak ada 3 detik pun nggak ada ya. 3 detik itu kan, misalnya satu orang berjalan 3 detik, itu kan sudah jauh. Maka kulit kita yang setipis ini saja, kalau dia terluka, diluka pakai pisau gitu ya, atau kita disuntik saja ya, itu sudah terasa sakitnya. Jari kita yang kecil seperti ini sedang ngiris pisau, set begitu, terkena pisau ya, tidak sampai 1 cm balik ya, hanya beberapa mili saja, itu kita sudah mengaduh ya. Jari kita ini saja ketika misalnya sedang masak, kemudian mengenyos ya, terkena kompor, terkena panci panas ya, kita pasti akan mengaduh sakit. Bagaimana kalau tubuh kita itu besar ya, yang hanya beberapa senti menjadi beberapa kilometer. Bayangkan luka itu demikian menganga, demikian besarnya, demikian sakitnya, waliyadzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Maka benar-benar adab di neraka itu demikian pedihnya, kita nggak akan kuat. Hendaknya kita terus-terus berlindung ya. Maka keselamatan di akhirat itu nomor 1. Di dunia ini ya, mungkin kita takut ya, takut karena corona, kita takut karena ya kekurangan harta, tapi jangan sampai takut kita ya lebih takut daripada takut kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berbuat syirik ya, mencari tandingan kepada selain Allah. Kemudian kita berbuat kesyirikan, mencari penyembuhan kepada selain Allah. Kemudian kita berdoa memohon kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah ya, mengucapkan ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan ya. Kemudian kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari rezeki dengan cara yang haram ya, karena kurangnya takut kita kepada Allah, kurang takutnya kita kepada neraka ya. Kemudian hadis lainnya, ikhwan fillah, para pecinta liman sekalian rahimani wa rahimakumullah, wa qala,
yursalul bukau ala ahli nari fayabkuna hatta tanqati'ud dumu. Dikirimkanlah tangisan kepada para penduduk neraka. Ya, dikirimkan tangisan artinya mereka bisa menangis. Maka mereka pun menangis, ya, tangisan, ya. Ya, karena awalnya tidak bisa menangis, kemudian dikirimkan tangisan, mereka menjerit. Ya, penduduk neraka itu ya menjerit, ya, mengaduh, ya, meratap. Ya. Maka ketika dikirimkan tangisan, yursalul buka wala linar, dikirimkanlah tangisan kepada para penduduk neraka. Fayabkun, maka mereka pun menangis. Sampai hatatan qati ad-dumu, sampai air matanya habis, bayangkan. Ya. Menangis, yang kita menangis mungkin ya air mata masih terus mengalir, ya. Kita menangis sampai mengguguk apa, tetap air mata ini nggak habis-habis rasanya, ya. Tapi subhanallah, para penduduk neraka itu menangis sampai terputus tangisannya, ya. Sampai nggak bisa menangis lagi mereka, sampai kering air matanya itu, subhanallah. Ya. Jadi kalau kita ini menangis itu masih biasa tangisan di dunia itu. Bahkan banyak tangisan buaya, tangisan yang berpura-pura, tangisan hanya pencitraan dan lain sebagainya. Ya. Hanya sandiwara saja. Ya. Adapun nanti tangisannya para penduduk neraka itu sampai air matanya itu habis, ya. Ya. Tsumma yabkuna dama. Ketika air matanya itu sudah habis, lalu apa yang terjadi? Kemudian mereka pun menangis darah. Jadi, ya, air mata itu jika sudah habis, yang keluar adalah apa? Darah. Ya. Jadi, benar-benar penderitaan di atas penderitaan. Ya. Summa yabkuna dama. Mereka pun menangis darah. Hatta yasyira fi wujuhim kahai'atil ukhdud. Sampai akhirnya air mata darah itu mengalir di wajah-wajah mereka. Ya, air itu mengalir air darah itu mengalir di wajah-wajah mereka. Seperti parit-parit. Ya. Seperti parit, ya, yang besar begitu, ya. Lau ursilat fi sufunul jarat, yang seandainya ditaruh kapal, ya, di atas parit-parit itu, air matanya tadi, darah tadi, nangis tadi, seandainya ditaruh kapal, maka pasti kapal itu bisa berjalan di atasnya. Jadi karena pun tubuh mereka besar, ya, kemudian menangis, ya kan? Jadi jaraknya antara ini saja berapa kilo itu? Ya 3 hari perjalanan, ya. Maka kepalanya pun besar, maka wajahnya pun besar, maka menangis darah. Itu kalau ada kapal laut itu bisa berjalan, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ya hadis ini rawahu Ibnu Majah wa fi Sahih Jami'. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga disebutkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Jami' rahimahumullah. Maka ini juga menunjukkan bagaimana mengerikannya para ikhwan sekalian. Pecinta liman rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah menyelamatkan wajah-wajah kita dari tangisan penduduk neraka seperti ini, waliyatubillah. Kemudian hadis lainnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innahu la ya'ti ar-rajulul 'azimus saminu yaumal qiyamah la yazin indallahi janaha ba'udah. Sesungguhnya nanti akan datang seorang lelaki yang badannya besar, gemuk, ya. Pada hari kiamat datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Besar badannya, subhanallah. Ya, gemuk. Ya. Mungkin bisa jadi kalau ya orang sekarang itu kayak ya pesumo apa gitu, besar badannya, ya. Tapi subhanallah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yazin indallahi janaha ba'udah. Beratnya itu di sisi Allah tidak lebih berat daripada sayap nyamuk. Ya. Nyamuk kecil, ya, ditepuk, ya sudah mati. Tidak ada beratnya, nggak ada berat yang menggendong nyamuk itu, ya. Kecil. Ini satu sayapnya ada beberapa kan, diambil satu sayapnya saja. Nah, orang yang besarnya kalau di dunia ditimbang itu mungkin ratusan kilo,
Subhanallah, di hari kiamat itu tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti yang paling penting ketika ditimbang adalah apa? Keikhlasan seseorang. Ya, amal-amal yang ikhlas itulah yang akan bernilai, yang akan berat di timbangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena nanti yang ditimbang adalah amal-amal ditimbang, ya. Kemudian tubuh kita juga ditimbang, tapi yang ditimbang adalah sesuai dengan ibadah seseorang, keikhlasan seseorang. Makanya pernah sahabat Abdullah bin Mas'ud sedang naik begitu ya ke pohon, diketawakan oleh para sahabat. Kenapa? Karena betisnya itu kecil, ya. Betisnya itu kecil, ramping begitu, diketawakan, ya. Maka kata Nabi SAW, sungguh, ya, ini betis yang kalian tertawakan ini, yang kecil ini, ramping kecil ini, itu nanti di hari kiamat lebih berat timbangannya di sisi Allah daripada Uhud. Nanti amal-amal kita ditimbang, ya. Termasuk juga bahkan orangnya ditimbang. Ada yang orangnya kawwamu, ya, tapi timbangannya, ya, lebih ringan daripada sayap nyamuk. Sayap nyamuk itu kalau ditimbang itu nggak kelihatan, ya. Kecuali timbangan yang benar-benar 0,000 begitu ya. Itu baru kelihatan angkanya. Ya, sedangkan ini, ya, orang yang demikian gemuknya. Sedangkan ada orang yang demikian ramping, yang demikian kurusnya, ketika ditimbang justru beratnya luar biasa, ya, melebihi gunung-gunung yang ada. Ya, karena apa? Karena keikhlasan mereka, karena amal-amal ibadah mereka. Ya. Maka ikhwan fillah, benar-benar jagalah amal-amal kita, jagalah keikhlasan kita, dan itu adalah suatu perkara yang demikian beratnya, ya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, ya, dan taufik. Kemudian hadis yang lain, waqala sallallahu alaihi wasallam, minhum man ta'khudhuhu nar ila ka'baihi. Di antara para penduduk neraka ada yang dibakar oleh api neraka sampai dua kakinya, ya. Jadi ada orang yang dibakar oleh api neraka itu sampai batas dua mata kakinya. Wa minhum man ta'khudhuhu ila rukbatayhi, ya. Di antara mereka ada yang dibakar sampai dua lututnya. Wa minhum man ta'khudhuhu ila hujuzatihi. Di antara penduduk neraka itu ada yang dibakar sampai pinggangnya. Wa minhum man ta'khudhu ila turquwatihi, dan di antara mereka ada orang yang dibakar sampai ini turquwah, ya, ujung leher ini. Ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, memang ada darokat, ada tingkatan-tingkatan, ya. Dan orang di dalam neraka juga berbeda-beda, ya. Ada bagian-bagian tubuh tertentu yang terbakar, yang disiksa. Ada juga ya seperti ini, ada yang cuma sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya begitu, yang dibakar oleh api neraka. Ya, hadis sahih rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, lihat bagaimana mereka dibakar, ikhwan fillah, di dalam neraka. Yang paling ringan saja, ya, orang yang paling ringan adabnya di neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang paling ringan, sudah nggak ada yang lebih ringan lagi, ya. Yang paling ringan adanya di neraka adalah orang yang dipakaikan sendal dari api neraka. Cuma sendal cuma dinyos-nyos, kan sendal itu kita pakai kan di bawah telapak tok, ya, nggak sampai seperti sepatu boot kan sampai betis begitu ya. Nah, ini sendal cuman nyos begitu, ya. Cuman bawahnya saya telapak kakinya. Apa yang terjadi? Ya, ketika kakinya itu terkena api neraka, ya, maka ia gelimir dimaguh, ya, ini otaknya itu umup istilahnya, ya. Otaknya itu bergejolak, ya. Otaknya itu dia seperti air yang, ya, matang begitu ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, itu yang paling ringan. Yang kena itu ujung kakinya,
Ya, yang terkena itu ujung kakinya, yang umum itu otaknya. Padahal kepala ini kan paling jauh dari kaki. Kalau kita dinyos setrika, itu, Ikhwan. Kita dinyos setrika itu kena kaki misalnya, ya yang sakit kaki saja. Otaknya, kepalanya ini ya kalau kena AC ya dingin, gitu. Yang panas ya cuma kaki. Ya, buktinya apa ya? Coba aja dinyos begitu ya. Pasti yang gerak itu kaki. Nggak ada kepalanya kemudian dikipas-kipas gitu, nggak ada. Pasti kakinya yang terasa. Nah, adapun para penghuni neraka, ya, yang paling ringan itu ketika kakinya menyentuh api langsung bergejolaklah ke otaknya. Ya, langsung umum otaknya itu. Ya, maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan orang tersebut menyangka dia adalah orang yang paling keras adabnya. Oh, dia merasa nggak ada yang lebih ya keras adabnya, nggak ada yang lebih menyakitkan adabnya daripada saya. Padahal dia yang paling enteng. Bayangkan, ya. Maka bisa kita bayangkan bagaimana pedihnya orang-orang yang ya yang levelnya di atas itu ya. Rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaknya kita terus berlindung kepada Allah Subhanahu dan merasa takut. Jangan sampai kita dicelup ke dalam api neraka walau 1 detik saja, jangan. Ya. Nah, kita disuruh untuk menjauh, ya sejauh-jauhnya. Ya, jangan sampai melihat kalau bisa. Ya. Karena panasnya itu bisa terasa. Ya. Makanya di antara amalan-amalan yang bisa menjauhkan kita dari api neraka adalah dengan kita berpuasa. Ya, makanya perbanyak puasa di bulan Sya'ban ini karena bisa dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi puasa itu di antara keutamaannya bisa menjauhkan seseorang dari api neraka. Jadi nggak kerasa panasnya, nggak terlihat mengerikannya itu. Ya, meskipun semua nanti akan melihatnya, ya, dan mungkin akan melintasinya. Ketika melintasi sirat, maka dia akan melihat bagaimana ya, neraka itu ada di bawahnya. Waliyadzubillah. Masalah afiyah. Ya. Maka ikhwan fillah, ya, kita hendaknya merasa takut, berlindung kepada Allah selalu dan ya menjaga amal ibadah kita, keikhlasan kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ruqun nasu yaumal qiyamah hatta yadhhaba irquhum fil ardi 70 dira'an wa yuljimuhum hatta yablughu adanihim. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, pada hari kiamat nanti manusia akan berkeringat sampai keringat mereka itu mengalir ke atas bumi, ya, sejauh 70 hasta. Mengalir sejauh, ya, jadi semua orang ini mengkeringat, ya. Maka dari keringat-keringat itu akan apa? Akan ya wayul jimuhum, akan menenggelamkan mereka, ya, sampai ke telinga-telinga mereka. Jadi kelelep gitu ya, tenggelam mereka oleh keringat-keringat mereka. Makanya keadaan manusia di hari kiamat itu berbeda-beda. Ada yang keringatnya cuma ya sampai mata kakinya, ada yang sampai betisnya, ada yang sampai pinggangnya, dan ada yang sampai tenggelam. Ya, seperti apa Ustaz? Ya, apakah nanti akan menjadi samudra begitu? Wallahu ta'ala. Ya, kita tidak mengetahuinya dan tidak bisa membayangkannya karena ini perkara gaib. Ya, pokoknya nanti manusia akan berkeringat dan ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri. Seperti apa? Wallahu ta'ala. Ya. Akhirnya kita imani. Dan semua itu apa? Tergantung dari amalan-amalan kita. Ya, sejauh apakah kita tenggelam dalam dosa dan maksiat? Sejauh apakah kita tenggelam dalam ketidakikhlasan? Sejauh apakah kita tenggelam dalam penyelisihan-penyelisihan? Ya, sejauh apakah kita tenggelam dalam dosa-dosa, dalam kesyirikan, kebid'ahan, ya, maka seperti itu pula yang akan kita raih nanti di hari kiamat kelak. Ya, semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita sekalian. Ya, maka ayo jaga, ya, ayo jaga keikhlasan kita, ayo jaga amal-amal kita di dunia ini. Ya, karena itulah yang akan mendatangkan keselamatan. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang salim, yang selamat dari semua penyakit hati, ya, selamat dari
ya penyelisihan kepada perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Ya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya tadi hadis adalah hadis yang sahih, disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Hadis selanjutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau berkata, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idh sami'a wajbatan. Dahulu kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tiba-tiba beliau pun mendengar ada suara keras begitu ya, suara sesuatu yang jatuh, dak begitu, sesuatu yang dilempar kemudian jatuh, dak begitu ya. Faqala hal tajruna ma hadha, maka beliau pun bertanya, apakah kalian wahai para sahabat tahu suara apa barusan itu? Suara berat tadi begitu ya, suara sesuatu yang jatuh. Qulna, kami pun menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, hada hajarun rumya bihi finnari mundu sab'ina kharifah. Ini adalah suara sebuah batu yang dilemparkan ke dalam neraka semenjak 70 tahun. Sudah 70 tahun dilempar ke dalam neraka. Fahuwa yahwi finnaril ana hatta intaha ila qa'riha fasami'tum wajbataha. Maka batu itu pun selama 70 tahun terus terjatuh ke bawah ya, ke dasar neraka sampai pada saat ini ya, sampailah kepada dasarnya, sampai di dasar neraka semenjak 70 tahun ya. Dan kalian telah mendengar suaranya ya, suara tadi ternyata batu yang dilemparkan baru nyampe ya, pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan ya kawan, betapa besarnya neraka ya. Karena neraka itu ketika diisi oleh orang-orang kafir, orang munafik, orang-orang para penghuninya ya, para ya pelaku maksiat yang Allah hendaki untuk diadab terlebih dahulu dalam neraka. Apa kata neraka? Hal min mazid ya. Neraka meminta, mana tambahan ya. Maka terus neraka itu meminta tambahan dan tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah pun mengayunkan kakinya ya, baru neraka pun merasa cukup, kot ya, cukup ya Allah, cukup sudah ya. Maka ini menunjukkan betapa besarnya neraka itu, banyak penghuninya. Mas, kita tahu penghuninya tadi besar-besar ya. Penghuninya itu gerahamnya seperti Uhud, jarak antara dua pundaknya itu 3 hari perjalanan, besar. Dan ada entah mungkin ya jutaan atau triliunan manusia ya, semoga kita bukan termasuk dalam salah satunya ya. Semuanya berkumpul dalam neraka, begitu pula jin, begitu pula iblis ya, semuanya ngumpul, orang kafir, orang munafik, nasallahu alaihi ya. Maka hendaknya kita berusaha untuk meniti jalan yang benar, meniti jalannya Allah dan Rasulnya ya. Kemudian selanjutnya hadis yang lain. Hadis tadi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tidaklah ada seorang pun di antara kalian melainkan Allah akan mengajaknya bicara. Tidak ada antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala penerjemah. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama. Dia lihat ke sebelah kanan ya, tidaklah dia melihat kecuali amal-amalnya. Wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama. Dilihat ke sebelah kiri juga tidak mendapat kecuali apa yang telah dia amalkan, perbuatan-perbuatannya ya. Wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa wajhi. Dia lihat ke depan, yang dilihat adalah neraka ya. Jadi di depannya itu pemandangan api neraka ya, kecuali orang-orang yang dijaga sama Allah, dilindungi sama Allah ya.
fattaqun nar walau bisyikki tamratin, maka jagalah diri-diri kalian dari api neraka meskipun walaupun hanya dengan satu potong kurma. Artinya dengan amalan sedekah satu potong kurma, usahakanlah pokoknya. Jangan sampai nggak beramal apapun. Ya. Kalau memang mampunya cuma sebutir kurma, pokoknya amalkan. Pokoknya bisa menyelamatkan diri kita dari api neraka. Ya. Harus bersemangat karena nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kita hanya bisa apa? Mengandalkan amal-amal kita. Ya. Apakah diterima sama Allah atau tidak? Di depannya sudah neraka, tinggal didorong song, ya, masuk ke dalam neraka, waliyadzubillah. Maka hendaknya kita terus apa? Ya, beramal-amal soleh. Ya, benar-benar jangan sampai takutlah kita kepada neraka. Ya, meskipun hanya dengan apa? Dengan satu butir kurma. Ya. Ya, apalagi kalau bisa banyak ya, saya lebih baik. Ya, kita bisa, apalagi di saat ini ya manusia kesulitan, banyak orang kesulitan, ya. Maka ini sebenarnya hikmah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika justru banyak yang membutuhkan pertolongan kita, maka disitulah hendaknya kita berusaha untuk mengambil kesempatan mencari rahmat Allah, mencari penyelamatan dari apa? Dari api neraka dan murkanya Allah. Manfaatkan kesempatan ini, ya. Kemudian di dalam hadis yang lain, hadis tadi adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, disepakati kisahnya oleh kedua imam tersebut di dalam Sahihain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Lau anna qatratan minaz zakum qatarat fi darid dunya." Seandainya saja ada satu tetesan dari buah zakum. Buah zakum itu adalah makanannya penduduk neraka. Ya. Inna syajarataz zakum ta'amul athim. Ya. Pohon zakum itu adalah makanan bagi para pendosa, bagi para penduduk neraka. Ya. Yang mana buahnya itu ya seperti taluha kana huru'usy syayatin. Ya, buahnya itu seperti kepalanya setan. Jadi kalau kita sekarang apa yang paling menyeramkan gitu, setan gitu, apa setan apa mukanya zombie apa begitu ya, ya, dimakan itu, ya, itu dimakan. Bisa nggak kita ngelihat aja kita lari kan, pengen lari, sesuatu yang serem, ya, kita lari biasanya ngelihat yang seserem itu, apalagi mau makan, ya, ngelihat aja serem kan, pengen kabur. Nah ini buahnya di dalam api neraka itu seperti mukanya setan, tapi dimakan, bayangkan, ya, nasallahu alaihi wasallam. Nah itu dimakan, ya, buah zakum itu, dan ketika dimakan la yusminu wala yughni min ju', makanannya tidak menggendutkan, ya, tidak menghilangkan lapar, makan itu ya begitu saja, ya, malah semakin apa, ya, sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang mengerikan, ya, malah membuat kerongkongan ini haus begitu ya, menyiksa malah, ya. Kemudian ya, orang-orang pun merasa haus di dalam neraka, maka mereka melihat minumannya, ya, minumannya adalah, ya, air yang panas yang ketika masuk ke dalam kerongkongan akan memutus usus-usus mereka, waliyadzubillah, ya, faqatta'a am'ahum, ya. Pengennya ngelihat orang dicor-cor, wah kayaknya seger begitu ya, begitu kena cor langsung putus usus-ususnya, waliyadzubillah, mengerikan sekali, ya. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya ada tetesan dari buah zakum, ya, yang menetes ke dunia ini, la afsadat ala ahli dunya ma'ayisyam, akan merusak kehidupan seluruh dunia ini. Satu tetes saja, ya, satu tetes, ya, akan merusak, ya, mungkin lebih rusak daripada corona ini, akan lebih hancur, ya, akan membinasakan seluruhnya. Ya, la afsadat ala ahli dunya ma'ayisyahum, akan menghancurkan penduduk dunia ini kehidupan mereka. Ya. Fa kaifa biman takunu ta'am, maka bagaimana dengan itu satu tetes, ya, satu apa ya, tetesan saja, tes begitu, ya. Jadi kalau kita makan buah apa, misalnya buah apel gitu kan ada airnya, tes gitu aja, atau jeruk kita ada yang netes, satu tetesan saja jatuh ke dunia ini, rusak semua kehidupan. Ya. Bagaimana kata Nabi, fa kaifa biman takunu ta'am,
Bagaimana yang itu makanannya yang dia masukkan ke dalam perutnya, ya, apa tidak hancur, ya, apa tidak rusak, ya. Nasallallahu sama wal afiyah. Ya, semoga Allah melindungi kita dari buah tersebut, jadi jauhkan, ya. Hadis ini rawahu Ahmad fi musnadihi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, juga oleh Imam Nasa'i, Ibnu Majah, ya. Namun di antara para ulama ada yang mendhaifkan hadis tersebut, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu al-jannata qala li Jibril, ketika Allah telah menciptakan surga, maka Allah berkata kepada Jibril, idhab fanzur ilaiha, pergilah wahai Jibril, lihatlah ke surga. Fadhahaba fayanzuru ilaiha, maka Jibril pun berangkat kemudian melihat ke surga. Kemudian Jibril pun datang. Tsumma ja'a faqala, setelah datang Jibril, kemudian Jibril pun berkata, ay rabbi wa izzatika la yasma'u bi ahadun illa dakhalaha. Wahai Rabbku, demi kemuliaanmu, tidaklah seorang pun manusia mendengar tentang surga ini, pasti dia akan bisa masuk. Baru dengar saja surga itu indahnya seperti ini, pasti dia akan bisa masuk, pasti akan semangat beramal terus, ya. Summa haffaha bil makarih, kemudian kali ini Allah lingkupi surga dengan perkara-perkara yang dibenci, dengan kewajiban-kewajiban, dengan larangan-larangan, ya. Sekarang dilingkupi surga itu dengan perkara-perkara yang dibenci. Tsumma qala, kemudian Allah pun berkata, ya Jibril idza fanzur ilaiha, wahai Jibril, pergilah, lihatlah ke surga. Maka Jibril pun berangkat, kemudian melihat ke surga, kemudian datang kembali. Kemudian Jibril berkata kali ini, ya, setelah melihat surga yang dilingkupi oleh keburukan-keburukan, ya, dilingkupi oleh dengan, ya, ibadah-ibadah, pembuatan hal yang tidak disukai oleh jiwa manusia. Maka kali ini pun Jibril datang kemudian berkata, ay rabbi wa izzatika, wahai Rabbku, demi kemuliaanmu, laqad khasyitu alla yadkhulaha ahad, ya, saya takut, ya, kali ini tidak ada yang bisa masuk ke dalam surga, ya. Ini takut, ya, saat ini tidak bisa masuk ke dalam surga karena beratnya, dilingkupi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa manusia. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma khalaqallahu an-nar, ketika Allah menciptakan neraka, maka Allah pun berkata kepada Jibril, ya Jibril, idza fandur ilaihi, kamu berangkat lihat kepada neraka. Maka Jibril pun berangkat, ya, melihat ke neraka, kemudian balik kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkata, wahai Rabbku, demi kemuliaanmu, tidaklah seorang pun mendengar, ya, tentang surga, melainkan pasti akan, ya, dia tidak akan masuk ke dalamnya. Ya, baru dengar saja tentang neraka, pasti dia akan meninggalkannya, ya, pasti akan bersemangat untuk menjauhinya. Fahaffaha bisyahwat, tapi kemudian sekarang Allah lingkupi neraka itu dengan syahwat, dengan perkara-perkara yang dicintai oleh hawa nafsu manusia. Kemudian Allah pun berkata, wahai Jibril, berangkatlah, lihatlah ke dalam neraka, ya, yang sekarang sudah dilingkupi dengan yang dicintai oleh hawa nafsu manusia. Maka Jibril pun berangkat melihat kepada neraka yang kali ini sudah berbeda. Kemudian Jibril pun kembali seraya berkata, ay rabbi wa izzatika, wahai Rabbku, demi kemuliaanmu, laqad khasyitu an la yabqa ahadun illa dakhalah, saya takut sekarang tidak akan tersisa seorang pun melainkan akan masuk ke dalam neraka, ya. Saking benar-benar dilingkupi oleh perkara-perkara yang dicintai, yang disukai oleh manusia, semuanya pengen, akhirnya apa? Masuk ke dalam neraka. Hadis ini hadis yang diriwayatkan rawahu Ahmad fi musnadihi, diriwayatkan Imam Ahmad di dalam musnad beliau, Al-Hakim di dalam mustadrak beliau, ya. Maka hendaknya kita sekalian berusaha untuk, ya, mengambil hikmah dari hadis-hadis tersebut, bahwasanya manusia, jiwa manusia itu mereka menyukai ketidakikhlasan. Makanya kata para salaf dahulu, ya laisa syai'un azzu fid dunya min al-ikhlas, enggak ada di dunia ini yang lebih jarang, lebih aziz, ya, lebih mulia daripada apa? Daripada keikhlasan. Kenapa? Karena keikhlasan itu enggak ada di dalam jiwa-jiwa manusia. Orang itu pengennya dilihat, pengennya diperhatikan, pengennya dipuji, ya, pengennya dilihat.
nggak ada di dalam jiwa manusia. Maka itu berat. Maka ikhlas itu adalah sesuatu yang luar biasa. Maka ikhwan fillah, ya ini obat yang ketiga, yaitu dengan kita mengetahui perkara-perkara yang atau adab yang Allah siapkan di dalam neraka, ya termasuk tadi juga ada beberapa hadis tentang hari kiamat, ya. Maka mudah-mudahan hal ini bisa menjadi penyemangat bagi kita sekalian untuk semakin takut kepada Allah, takut adabnya, sehingga kita semakin bersemangat menjalankan kewajiban dan menjauhi segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan maka saya mohon maaf dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallama alal mursalina walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.